bincang tip Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau urapi kami semua dimanapun kami berada, dalam ruangan di mana kami saat ini ada Tuhan, dalam hati kami Tuhan Kau urapi sehingga semua yang dibicarakan pada hari ini bisa membuat kami mengerti Tuhan kehendak-Mu atas FGBMFI ini Tuhan. Bagaimana kami harus pergi Tuhan menjangkau jiwa melalui kegiatan airlift dan landlift. Dan bagaimana Tuhan supaya semua target-target yang sudah dicanangkan bisa tercapai. Urapi setiap kami, urapi Pak Adam, urapi Pak Aseng, Pak Hendra Gunawan, dan urapi kami semua. Kami mau mulai acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Pak Effendi udah pimpin dalam pujian dan penyembahan. Dan kita panggil host kita ada Pak Aru. Selamat sore Pak Aru. Ada Ya, selamat malam pria-pria terbahagia di dunia. Ada juga LOF ya. Malam ini adalah ini materi yang ketiga yang sangat berhubungan dengan Alif Land Leaf dan kita semua bersama-sama. Tema kita malam ini adalah the goal Alif and Land Leaf ya. Jadi at least one strong chapter in every city. Nanti kita akan disampaikan materi ini, tetapi uh, sebelumnya kita juga akan mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang juga sudah melaksanakan airlift and landlift ya selama ini. Saya dan mungkin Bro Chris belum bisa bercerita karena kami juga belum sempat ikut. Ya, jadi teman-teman bisa dengarkan kesaksian. Kita akan masuk dalam kesaksian pertama ya, Bro Chris ya. Bro, bro, bro Aru, mungkin sebelum kesaksian pertama, Bro Ya, Sandy mau cerita dua minggu ini kita ngapain apa, bahas apa aja, Bro? oke, silakan Bro Sandy. Ya, supaya nyambung itu untuk pertemuan pada hari ini. Bro Sen, silakan Bro Sen. Minggu lalu dan minggu lalunya lagi ngomong apa kita ya? Minggu lalu kita bicara apa ya? Waduh, minggu lalu kita bicara tentang why, kenapa harus airlift dan landlift itu 2 minggu yang lalu, 20. Itu ya, itu Wah, adalah, ya betul. Pak Tekwat bicara mengapa airlift dan landlift. Kemudian minggu lalu adalah suaranya kita Bro Sandy bicara, kurang, kurang. suara saya kurang jelas? Halo? Mesti agak dekat dikit. Iya, bagaimana? Lebih jelas? Iya, Oke, thank you, Bro Abo. Iya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita bicara dengan di materi Pak Tekwat, kita bicara tetap tentang airlift dan landlift adalah sambungan tadinya adalah pertama adalah what, yang kedua adalah why. Airlift dan landlift bicara mengenai reason-nya dan tujuannya dari airlift dan landlift. Dan kemudian minggu ini minggu lalu kita bicara itu ya. Dan Kalau minggu lalu libur, Bro. minggu lalu kita libur, betul, nggak Iya, ada itu minggu lalu. Makanya iya. berarti pertama kali adalah what is airlift dan landlift. Makanya saya ingat, kok saya lagi pikir tunggu dulu minggu lalu kayaknya yang ada adalah ADD prayer dan leaders ya. Yang Ya. bicara juga bukan temanya juga beda total. Jadi berarti ketiga kali ini adalah pertama adalah what apakah airlift dan landlift bicara mengenai pasukan khusus, dan kedua adalah bicara mengenai why, reasonnya, kenapa, tujuannya, aimnya apa. Dan kebetulan minggu lalu ternyata tetap tadinya dibicarakan mau dibilang jadi atau nggak jadi, ternyata jadinya adalah libur. Nah ini biar kita kebiasaan doa pagi jalan terus. Minggu lalu tiba-tiba kalau kalau BTU nggak selalu jalan terus rupanya. Ya kita balik ke hari ini. Yaitu hari ini apa sih? Hari ini adalah Pak Adam Teja yang akan bicara goalnya, betul. targetnya apa. Jadi mengapa, kenapa, dan targetnya adalah apa. Dan kalau kita kembalikan ke Bro Aro, siapakah pesaksi kita yang pertama, Bro Aro? Ya, kita akan masuk dalam
pesaksi kita yang pertama, Bapak Hendra Gunawan, Andy Didi, Airlift and Lift, ya. Kami persilakan Iya. Pak Hendra, Silakan, durasi Pak 5 Hendra. menit. Ya. Durasi 5 menit. Betul. Halo, sorry saya Ya, di dalam kedengaran. mobil nggak apa-apa ya? Ya, Ya kedengaran ya. kedengaran. Jadi tema kita sesuai dengan yang mau dibicarakan dengan Pak Adam atau hanya tujuannya untuk airlift dan inland lift, Pak? Eh, Halo, ya, halo, apa yang Bapak kedengaran nggak, Pak? persiapkan? Suara saya. Suara Kedengaran. 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 Oke. Airlift dan land lift itu menurut saya memang sangat diperlukan karena untuk menyampaikan satu visi dan misi full gospel itu tidak sekali dua kali. Dan kadang-kadang untuk ikut Zoom secara berkala, orang tidak bisa mengikutinya secara utuh. Makanya kita harus pergi. Nah, dari pengalaman saya airlift and land lift beberapa puluh tahun ini, saya pikir yang terpenting adalah kita mulai dari wilayah kita sendiri dulu. Tapi kalau ada ajakan dari regional lain, boleh saja kita ikut. Tapi yang perlu saya tekankan adalah setiap airlift and land lift ini tujuan utamanya adalah kita ingin membentuk satu chapter baru kalau belum ada chapter di tempat itu. Kedua, chapter yang sudah ada itu diperkuat. Lalu chapter yang lemah itu kita ajak untuk bergabung sehingga bisa semacam outreach sebelum kita berangkat mereka mempersiapkan diri sehingga ada satu sehati dan sepikir di dalam penjangkauan ini. Karena apa? Memang tidak semua chapter itu lemah. Nah, kalau saya motonya adalah one man one chapter ya, one man one chapter. Karena kenapa? Setiap laki-laki itu bisa membentuk keluarga sendiri, bisa membuat bisnis sendiri, atau mencari karier yang terbaik sendiri. Artinya setiap member full gospel itu berpotensi untuk membentuk satu chapter. Tapi tidak semua orang bisa membentuknya karena apa? Memang belum tergerak, biasanya belum tergerak, belum ada Roh Kudus yang bisa menjamah sehingga dia sendiri tidak tergerak. Jadi kita bukan lagi digerakkan oleh motivasi saja, tapi dari dalam itu perlu untuk belajar visi misi dan full gospel itu sendiri. Sehingga dia tahu apa yang harus diperbuat. Lalu kalau kita ingin ke daerah kita sendiri, makanya pertama kita harus ajak semua teman-teman yang ada. Program kita itu jelas dan kita bisa pergi bersama-sama. Tapi kalau belum banyak member yang mau, otomatis kita harus mulai bergerak sendiri. Tapi kalau bisa minimal ajak satu orang, berdua. Jadi kalau berdua kita bisa saling dukung, saling mendoakan. Ya, saya mengalami beberapa hal waktu di awal-awal adalah ketika kita ngajak orang di chapter yang lemah, itu susah sekali mereka mau bergabung. Akhirnya di satu daerah itu saya selalu bikin program satu bulan itu harus keliling ke satu daerah. Ya waktu itu saya masih berada di Kalimantan Barat ya. Saya waktu itu bergerak ya mulai satu daerah yang bagus, saya betul-betul kuatkan orang-orangnya sehingga terciptalah satu chapter yang kuat di satu kota. Tapi tidak jarang satu kota yang sudah kuat itu bisa lemah lagi. Makanya harus rutin dikunjungi apa per 3 bulan, minimal per 3 bulan kita harus datangi lagi setelah kita bentuk chapter. Nah itu. Lalu kita harus ajak kemanapun member itu kalau kita ada program sebisa-bisanya diajak semuanya Pak yang mau. Jadi kita bisa ramai. Kalau mau pakai mobil pribadi bisa, tapi kalau terlalu banyak sebaiknya kita sewa bus kecil atau bus yang agak besar untuk menuju satu kota di provinsi kita atau di regional kita. Jadi biasanya kalau city lift di kota sendiri sih pakai mobil ya biasanya ya. Itu lebih gampang memang. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus itu pasti ada hasil. Saya yakin airlift dan lift itu semacam air yang diteteskan kepada batu. Lama-lama batu itu juga bisa membentuk lubang. Lalu sekarang dengan adanya medsos, sebenarnya jauh lebih gampang menjangkau mereka. Bisa kita telepon, bisa aja ikut Zoom dan sebagainya, sehingga mereka mau ikut. Jadi dari pusat memang harus lebih aktif ke daerah.
Lalu dari daerah kita dorong mereka untuk keliling daerah mereka sendiri. Sehingga lama-lama akan terjadi satu gelombang gerakan. Walaupun dimulai dari orang-orang yang cuma 1-2 orang satu chapter. Tapi bayangkan kalau di satu provinsi itu sudah ada 30 chapter. Dapat satu orang aja yang bagus sudah 30 orang. Nah itu. Jadi kita selalu memulainya dari kelompok kecil. Demikian juga kelompok kecil itu dimulai dari diri kita sendiri. Makanya saya sering bilang dalam early life itu harus mulai start from yourself. Mulai dari Anda sendiri. Kalau tidak mulai dari kita sendiri, dari diri sendiri, itu biasanya orang lain tidak mau bergerak. Nah, oleh karena itu kita lihat, makanya kalau ada satu orang bergerak, nanti akan ada efek dominonya. Mereka akan melihat. Kita sudah melihat pergerakan-pergerakan teman-teman kita di Full Gospel yang sudah senior maupun yang baru. Ketika mereka melakukan perjalanan kemana-mana begitu giat, itu pasti ada menarik perhatian dari member yang lain. Sehingga mereka mau jalan gitu. Nah itu. Jadi karena apa? Memang hal-hal yang bersifat rohani itu tidak sekencang yang namanya duniawi. Makanya di dalam buku demo salah satunya adalah Financial Freedom itu dikatakan bahwa orang-orang di dunia ini selagi hidup di dunia mereka lebih kenceng semangatnya untuk kejar yang bersifat materi. Nah, lalu yang bersifat rohani itu nomor 2. Tetapi justru di dalam Tuhan kita harusnya nomor 1 rohani dulu, baru yang lain akan mengikuti kan. Tapi hanya sedikit yang mengetahui tentang itu. Nah, oleh karena itu kita harus dorong setiap member itu mau berpartisipasi. Nah, itu saya lakukan bertahun-tahun dulu di awal-awal ya. Di tahun 96, 97 waktu itu. Akhirnya beberapa chapter di satu kota itu semakin kuat. Nah, ketika mereka semakin kuat, mereka berbalik memberkati chapter yang mendatangi mereka dulu. Nah, itu yang terjadi. Saya yakin itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kita mulai pada diri kita sendiri loh. Dan jangan tunggu-tunggu. Selagi ada kesempatan Tuhan berikan, itu jalan. Jadi setiap member itu kalau belum mengerti, ikut aja gitu. Kalau memang kita belum mempunyai keuangan yang baik, ya nggak apa-apa. Kita ikut dari City Live aja yang dekat-dekat gitu kan. Nah, jadi itu pun akan menambah wawasan kita. Lebih rajin datang ke chapter setiap ada waktu. Jadi kita berusaha siapkan waktu yang banyak untuk Tuhan. Ya, suara berhenti, Pak. Ya, sepertinya koneksinya, bro. Ya, keluar juga. Itu balik. Ya, Pak Hendra, bagaimana? Masih mau dilanjutkan? Masih ada yang mau disampaikan atau sudah selesai? Kalau itu unmute mic-nya, Pak. Hilang. Ya. Unmute lagi, unmute tadi sudah di-unmute kok. Balik lagi. Ya. Tapi dia muncul unmute-nya. Nah, masih ada berapa menit, Pak? Sudah. Pak Sandi, sudah bisa. Masih ada berapa menit? Silakan. Mau masih berapa menit yang masih saya punya untuk ngomong? Lewat. 1 menit. Oke. Kalau memang demikian, ya itu yang saya praktekkan. Saya pikir itu masih bisa dilakukan saat ini. Baik, itu bisa juga dilanjutkan ke luar negeri ya. Walaupun kita kadang-kadang datangi negara itu ujung-ujungnya melempem, tapi itu pada waktunya akan kita kunjungi lagi. Oke, saya kira dari saya cukup di situ aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Awan. Thank you. Ya, silakan, Bro Sandy. Ya, silakan Bro Abo. Gimana, Bro? Jadi menurut Bro Abo gimana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra? Ya, semakin diteguhkan sih banyak hal yang ternyata penting sekali. Ya, apakah yang sudah lama atau yang belum, yang sudah mengerti apa yang belum mengerti, dihimbau untuk ikut karena di sana kita diisi penuh, diberikan juga semangat-semangat yang baru dari apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Dan satu tadi katanya bahwa seperti air menetes di atas batu, lama-lama luluh juga ya. Jadi itu yang saya dapat. Mungkin ada dari Bro Chris.
Iya, terima kasih Pak Hendra Gunawan. Waktu itu di Kalimantan ya Pak, Ya, pengalamannya di Pak Kalimantan Hendra ya. Barat dulu. Iya. Lalu kita Kalimantan keliling kemana-mana Kalimantan tuh. Barat ya Pak. Jadi Ya, betul. Kalbar. iya, di kota mana aja Pak? Kalau Kalimantan Barat kan luas Pak, sampai kemana-mana gitu Pak. Barat, saya waktu itu start dari 3 chapter, tapi semuanya tidak bergerak ya tahun 95, 96. Ada bergerak tapi sangat dikit di kota Pontianak. Lalu saya melebar ke Sintang. Sintang bagus, Singkawang, Cinta. Singkawang redup lagi. Ketapang bagus, kemudian redup lagi. Jadi sekarang dari Sintang aja yang agak kuat, sehingga mereka naik lagi ke atas sampai ke Nangapino, sampai ke Putus Sibau. Nah, itu mereka bentuk sendiri sudah. Oke. Kayaknya Christian bisa diundang ke sana, Pak Hendra. Ya ke Kalimantan Ya, sana pasti senang itu boleh. dia. Dia berharap begitu ini. Bisa dinut ini Ya, minggu depan. Kalimantan Barat. Enggak, Kolin kan Betul, kita kalau pengen, Pak Christian ke sana, bawa mereka ke Jawa, Pak. iya, enggak Kolin kan Bawa mereka pengen ke Jawa pengen Timur, pengen Pak. tahu Karena dulu, pengalamannya Pak Indra Gunawan. ya Kalau di dulu saya belajar daerahnya, sama Pak Bernard, Pak. Dulu oke, saya belajar sama Pak ya, Bernard, pada Dr. Lukas Budiono. Saya ikut ke Jombang, ke Surabaya sendiri, ke Pasuruan, Pandaan di tahun-tahun 97, 98. Kemudian muncul Pak Alex Tria Prayoga, saya ajak ke Ketapang kemana-mana. Dan ini memang terbentuk sampai hari ini. Memang tidak semuanya bisa bagus. Tapi paling tidak, itu nanti waktunya Roh Kudus bergerak, itu pasti akan terjadi di setiap kota. Saya yakin itu. Oke Pak, oke, itu terima kasih. pengalaman saya. Sekarang Kalimantan Ya, lainnya itu, Tarakan, kita udah datang sama Pak Vincent. Ya, timur, utara, semua udah datang. Memang belum waktunya Tuhan, tapi sudah terbentuk gitu. Dan itu akan terjadi nanti, chapternya itu akan bergerak. ya, terima kasih Pak Indra, pengalaman yang Oke. luar biasa buat kita belajar banyak. Halo, Selanjutnya, ya, stuck ya. selanjutnya boleh disambung Bro Sandy. Halo, Ya, silakan Bro Sandy disambung. oke. Baik, thank you Pak Hendra tadi atas Ya, bagaimana memotivasi diri sendiri eh, untuk bergerak untuk masuk dalam airlift dan landlift. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pesaksi kita yang kedua tentang airlift dan landlift, khususnya yaitu seorang yang sangat aktif sekali dalam FGB MFI. Saya kenal beliau juga, sempat bahkan terjemahkan dari kesaksiannya dari bahasa Indonesia ke Inggris juga. Dan kemarin bahkan di Global Chapter Meeting ada sahabat beliau yang bersaksi dan sebut nama beliau juga. Iya, Baik, Bro. kita undang tak lain dari Regional Presiden DKJ 5, Bapak Daniel Zhao untuk menyampaikan kesaksiannya. Silakan Bro Daniel. Oke, selamat malam. Thank you, Brother Sandi, Adam, dan teman-teman yang lain ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menjadi testimoni ya, khususnya terkait dengan I Live Land Live ini. Nah, saya sebenarnya menyambung sedikit dengan Pak Hendra. Memang saya lagi ada plan nih ke Kalimantan. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Baik, ya saya percaya bahwa I Live Land Live ini memang salah satu pilar yang dipersiapkan di FGB MFI ini bukan saja memberkati kepada chapter-chapter yang lemah atau di tempat-tempat lain, itu memang tujuan utama. Tapi di balik daripada itu, ternyata I Live Land Live juga merupakan satu wadah yang luar biasa di mana juga bisa memberkati, mencetak leader-leader atau pemimpin-pemimpin yang luar biasa di marketplace FGB MFI ini gitu loh. Nah, saya akan sedikit bercerita kesaksian tentang kehidupan saya seputar daripada I Live Land Live ini. Nah, saya waktu tahun 2015 ini merupakan pertama kali tahun 2015 ini merupakan pertama kali saya ikut I Live Land Live. Nah, 2015 saya pernah hancur ya, jatuh. Lalu saya bergabung di FGB ya di bulan Mei. Lalu 5 bulan kemudian saya menerima Tuhan Yesus di tanggal 3 Oktober 2015. Ini merupakan tanggal-tanggal yang nggak bisa saya lupakan. Setelah saya dibaptis,
Lalu 2 hari kemudian saya itu diajak oleh Pak Roni Sukamto ikut I Live Land Live ke Alor. Jauh sekali tuh NTT sana. Itu pertama kali saya baru kenal dengan namanya FGB, baru dibaptis, lalu langsung dibawa sampai ke Alor, jauh sekali sana. Saya di situ dengan kondisi yang segala keterbatasan itu namanya FGB biasa begitu ya, ditodong-todong untuk bersaksi. Pertama kali saya ditodong untuk bersaksi di dalam forum yang sangat besar, itu ratusan orang di salah satu lapas. Nah, setelah 3 hari kemudian pulang, teman-teman, nah ini dia yang saya mau bersaksi kepada teman-teman. 2 hari kemudian ya mereka itu targetkan untuk saya menjadi seorang presiden chapter di tanggal 18 Oktober 2015. Nah, ini yang saya mau katakan ke teman-teman bahwa apa namanya I Live Land Live itu bukan saja kita berkati kepada chapter-chapter di wilayah yang lain, tapi ternyata I Live Land Live ini juga merupakan satu berkat ya yang untuk mencetak pemimpin-pemimpin juga gitu loh. Nah, setelah saya pulang daripada I Live Land Live itu, tidak lama kemudian 3 hari itu yang lucunya itu adalah rumah saya terbakar habis teman-teman. Nah, dulu saya tidak bisa melihat dengan kacamata rohani, ya, tapi ternyata itu ada Tuhan berkata di dalam firman, memang Tuhan turut bekerja gitu di dalam segala hal. Sekarang kalau saya lihat kembali dengan kacamata saya, itu ternyata itu adalah berkat Tuhan yang telah sediakan bagi saya. Nah, ternyata setelah 3 hari yang kejadian tersebut, 1 minggu kemudian itu pemimpin leader senior FGB telepon ke saya, katanya, Seng, kamu ke Royal Jet, saya mau doakan kamu menjadi presiden chapter, saudara. Saya sampai hari ini merinding, saudara. Kondisi dalam keadaan yang rumah terbakar, ya belum ada rumah, di dalam keadaan titik terendah, di situ Tuhan panggil saya melalui cara yang luar biasa. Dia panggil saya untuk menjadi presiden chapter. Nah, akhirnya di tanggal 18 Oktober 2015, ini adalah tanggal yang tidak bisa saya terlupakan. Nah, itu akhirnya saya ambil komitmen untuk menjadi presiden chapter. Nah, artinya saya mau boleh katakan teman-teman itu kekuatan dan kuasa I Live Land Live itu begitu besar sekali. Meskipun ada peristiwa-peristiwa yang coba menghalangi untuk saya boleh menjadi seorang presiden chapter, tetapi kuasa I Live Land Live ini ada kuasa Roh Kudus yang lebih besar. Sehingga saya itu digerakkan hati saya, sehingga saya di tanggal 18 Oktober, masih saya ingat, dan akhirnya saya didoakan menjadi presiden chapter pada waktu itu dalam kondisi yang benar-benar minim sekali ya, kondisi yang sangat terburuk. Nah, itulah di mana teman-teman saya mau bersaksi pada waktu saat saya menjadi komitmen mengambil jadi presiden chapter, disitulah titik balik saya. Tuhan berkati saya seperti katakan dalam firman Tuhan ya, terus naik dan tidak pernah turun. Keluarga saya terus diperbaiki, dibaharui, dan rumah kami yang terbakar Tuhan bangun kembali lebih besar. Waduh, Tuhan memperlancarkan setiap apa yang dibutuhkan dalam keluarga saya, semakin dipulihkan. Dan akhirnya Tuhan terus pelayanan saya diangkat terus setiap tahun demi setiap tahun. Bahkan puji Tuhan sampai hari ini seperti tadi diperkenalkan, saya boleh dipilih menjadi seorang regional president. Itu benar-benar adalah cara Tuhan yang dahsyat sekali. Nah, setelah saya menjadi presiden chapter, ya terus itu saya tidak pernah absensi kalau ada kegiatan I Live Land Live di regional kami. Di tanggal 29 April 2017 juga kami setelah saya menjadi presiden, saya juga ikut ke Manado, dan saya juga yang diantara itu ada satu peristiwa I Live Land Live itu yang paling berkesan yang tidak bisa saya terlupakan, itu yaitu di tahun 2019, yaitu dari 23 Juli sampai 27 Juli itu saya ditunjuk menjadi seorang ketua I Live Land Live, dan akhirnya waktu itu saya membawa 20 personel. Ada 20 personel ke 3 negara, yaitu di Batam, Singapura,
dan Kuala Lumpur. Itu pertama kali saya menjadi ketua Alif Land Leaf. Nah, teman-teman, saya bawa 20 orang itu pada waktu event acara di sana, di Singapura kalau tidak salah. Teman-teman, ada 9 orang itu didoakan untuk menjadi presiden chapter, teman-teman. Ini saya mau saksikan kepada teman-teman itu betapa bukan saja Alif Land Leaf memberkati kota-kota lain, chapter-chapter lain di tempat lain. Tapi ternyata Alif Land Leaf ini juga punya kuasa untuk memberkati dan mencetak leader-leader. Jadi 9 orang yang didoakan itu setelah kami pulang daripada Alif Land Leaf, dari 9-nya itu semua satu persatu terus berurut menjadi presiden chapter. Nama-namanya saya masih catat. Ada Sony, ada Rifai, ada Hasan, ada Hendra Bun Hasan, Handri Manteri, Amin, Mochi, Pungbui. Semua itu satu persatu Tuhan tunjukkan dia menjadi presiden chapter. Hanya satu yang Mochi Amin, mungkin teman-teman tahu ya, yang Mochi itu. Dia itu waktu kejadian COVID, dia berpulang ke surga. Dan saya percaya dia di sana udah jadi presiden, teman-teman. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya percaya ini Alif Land Leaf merupakan satu pilar yang dibentuk dan diciptakan memang benar-benar dahsyat dan luar biasa. Bukan saja kita bisa memberkati kepada chapter-chapter atau regional atau kota-kota lain yang lemah, tapi ternyata Alif Land Leaf itu juga merupakan satu kuasa atau pilar yang benar-benar memberkati setiap regional yang bersedia memberkati di tempat lain. Nah, saya banyak sekali di antara kehidupan saya sejak bergabung di FGB regional, saya ikut Alif Land Leaf, saya tidak pernah terlepaskan. Saya ikut terus sampai ke Lampung. Nah, pulang bawa lagi, ada presiden baru lagi, William Abe. Nah, kemarin baru tidak lama di 2025 nih, tanggal 25, 29, saya ke Sumbagut, ke 4 tempat. Ke Medan, Tebing Tinggi, ke Pemantar Siantar, ke Samosir, semua diberkati teman-teman. Dan pulang-pulang ada juga jiwa yang dimenangkan, namanya si Hano. Dan luar biasa, saya merasakan Alif Land Leaf ini benar-benar satu pilar yang benar-benar merupakan pilar yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bukan saja kita boleh memberkati orang, tapi daripada action daripada kita dari regional atau dari chapter kita memberkati orang, justru di situ firman berkata di mana kita memberkati orang, kita yang akan diberkati. Itu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kita memberkati orang. Jadi Tuhan memberkati kepada kita. Nah, sekedar informasi ya, saya tidak mau panjang-panjang. Nanti tanggal 19-21 Juni ini berapa minggu depan kali ya, kami sudah siapkan akan berangkat ke Lampung di Wai Jepara. Nah, sekarang yang sudah persiapkan personel yang ikut ada 16 orang gitu teman-teman. Sekedar informasi, doakan supaya trip daripada Alif Land Leaf-nya ini juga boleh menjadi berkat, dan nanti event pulang daripada semua pelayanan kami akan membuahkan leader-leader, pemimpin-pemimpin yang dahsyat di marketplace FGB MFI. Saya rasa itu saja yang singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ditunggu di ANZ. Strong in the Lord. Ditunggu Pak Thank you, Daniel. Bro Daniel Ya. John. Ya. Ayo ke Sydney, Melbourne. Kalau diperintah Vincent ini siap begini dulu nih baru pikir. Daniel, kalau pertama kali ikut Alif dan Land Leaf langsung jadi presiden chapter abis pulang dari Nanti Betul, itu benar itu benar. Sydney ada muncul 9 chapter presiden lagi kalau gini. Amin. Oh ya, itu pasti terjadi itu. Ini kirim ke Hong Kong. Ini ada Bro Ferry di sini. Ada Bro Ferry, ada Bro Lut dari Brussels. Ini nih Daniel kita kirim ya ke Hong Kong ya. Pak Lut dari Brussels ya, ada. Iya. Ya. Okay. Pak Lut, ada Ferry dari Hong Kong. Boleh ke Hong Kong, Bro. Oke, siap-siap Thank you. Bro Daniel. Very inspiring, Dan. Very inspiring. Yes. Inspiring. Oke. Bro Aro atau Bro Chris ada komentar sebelum Ya, kita masuk ke lanjutannya? Saya ngomong sebentar karena Pak Daniel Jau ini adalah RP saya ya di Regional DKI 5, dan saya bisa mengatakan saya saksi hidupnya
dulu Pak Daniel Jau itu kalau bersaksi kita mengatakan ngeri, ya. Kalau dia cerita kesaksian hidupnya, buat kita berkata ngeri, ya. Dan karena waktu mungkin dia nggak bisa cerita dari awal sampai akhir, tapi sampai saat ini saya melihat juga dia menjadi seorang leaders yang benar-benar mengayomi. Bukan hanya di Arlift and Live, bahkan sekarang Pak Daniel Jau juga menjadi penggerak atau yang memberikan motivasi teladan kepada kita dalam prayer. Jadi hampir jarang Pak Daniel Jau tidak ikut prayer baik onsite maupun lewat Zoom, ya. Jadi seorang RP yang begitu sibuk, dia sibuk juga ke chapter-chapter, dia menyempatkan diri untuk berdoa, ya, melaksanakan juga Arlift and Live. Dan kita bersyukur, ya, terutama DKJ 5 punya RP yang tidak hanya teori, ya, tapi dia benar-benar turun melakukan setiap hal buat memberi semangat bagi kita semua. Ya, mungkin itu aja dari saya. Dari teman-teman, Bro Ali atau Bro Christina, Bro Sandy, ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Daniel Jau? Chris, gimana Bro Chris? Mungkin atau dari Bro John Thompson? Iya, Ada teman-teman, silakan. terima kasih Pak Aseng, luar biasa. Saya selalu terberkati kalau Pak Aseng ngomong. Thank you Pak, pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau ikut Arlift and Live, nanti jalurnya kayak Pak Aseng. Presiden chapter, terus ending-endingnya sekarang jadi RP. Mungkin habis ini jadi apa? NP kali Pak ya. Kembali presiden lagi nih, saya jadi presiden lagi nanti. Bro Irwan langsung kontak Aseng aja Pak Adam. Iya, Irwan siap, Utama langsung siap. Di book. dibuka. Iya. Iya, Saya juga mantap. mengucapkan selamat datang Pak Len Wijaya. Terima kasih sudah join bincang-bincang tim up. Oh, Ada waduh. Terima ya, kasih sama-sama. ada Pak Bapak Lihu Len. juga. Ada beberapa teman-teman leader-leader yang hadir. Thank you udah Tadi disempatkan. saya lihat Pak John ada tadi. Pak John lagi sama saya, Pak. Lagi Oh, Dan I Pak John see. itu ada di satu TKP, Pak. Oh, Ya, lanjut Pak Aru, silakan. oke. Ya, Ya, silakan, Pak. kita sudah mendengar dua pesaksi. Saya percaya ini memberikan masukan buat kita lebih lagi. Dan sebelum kita masuk dalam pemateri kita, nanti yang disampaikan oleh Pak Adam, kita akan masuk dalam pujian. Satu lagu, Bro Effendi. Silakan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Roh Kudus jamah hati kami. Urapi dengan minyak yang baru. Kami perlu Engkau, ya Roh Kudus. Hanya Engkau sumber kekuatan. Ku perlu Engkau, ya Roh Kudus. Ku rindukan lawatan-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Penuhi kami selamanya. Roh Kudus penuhi setiap kami.
kami selamanya. Penuhi kami selamanya. Ya, terima kasih Bro Effendi. Kita akan masuk dalam pemateri kita. Apa goal daripada Early Plan Live? Kepada Pak Adam, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Ro. Oke, bisa dengar ya? Bisa. Jelas. Oke. Izin saya untuk sharing video 2 menit. Mengapa saya ingin membagikan video ini? Karena 15 tahun yang lalu, video ini merubah diri saya. Video ini yang merubah seseorang yang suam-suam kuku dan akhirnya menjadi seseorang yang mempunyai keinginan untuk melayani Tuhan. Jadi izin ya, ini sebenarnya originalnya dalam bahasa Inggris, tapi saya coba untuk terjemahkan dengan audio bahasa Indonesia. Semoga jelas ya. Thank you. Sebentar ya. Mantra dari impian Amerika adalah untuk memajukan diri sendiri. Dengan kerja keras, kecerdikan, dan inovasi, kamu bisa mendapatkan segalanya. Kenyataan yang menakutkan dari Injil adalah bahwa Yesus memang memanggil kita untuk melepaskan segala yang kita miliki. Dan Dia mungkin saja meminta salah satu dari kita untuk menjual semua harta kita dan memberikannya kepada orang miskin. Tapi kita tidak mempercayai hal ini. Jika kita membentuk Yesus agar terlihat seperti kita dan menjadi seperti yang kita inginkan, maka bahkan ketika kita berkumpul dan menyanyikan pujian serta mengangkat tangan, kenyataannya adalah kita tidak sedang menyembah Yesus yang ada di Alkitab. Kita sedang menyembah dan bernyanyi untuk diri kita sendiri. Kita memiliki seorang Tuhan yang menuntut ketaatan yang radikal. Dan kita tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan hidup kita dengan menjalani versi Kristen dari impian Amerika. Alasan paling mulia mengapa kamu ada adalah untuk memberitakan kemuliaan Allah sampai ke ujung bumi. Dan ini lebih dari sekadar memiliki hidup yang nyaman. Ini tentang memberikan hidup kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita demi memberitakan kemuliaan Kristus sampai ke ujung bumi. Jika kita akan hidup demi 4,5 juta jiwa yang terhilang dan ribuan demi ribuan anak-anak yang meninggal setiap hari karena mereka tidak punya makanan di meja mereka, maka itu berarti perubahan radikal dalam hidup kita, keluarga kita, dan gereja kita. Gereja kita rencana A dan tidak ada rencana B. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi malam ini saya diberi kesempatan, terima kasih untuk sharing apa goalnya Airlift dan Landlift. Malam ini saya akan memakai waktu yang ada untuk menceritakan pengalaman yang saya dapat sebagai penduduk diaspora di Australia dan juga pengalaman dalam perjalanan kami ke Madagaskar. Mohon maaf. Jadi yang saya share adalah satu video tadi yang originalnya itu adalah berdasar dari buku yang ditulis dari seorang yang bernama David Platt. Nanti saya ceritakan kenapa buku ini sangat merubah diri saya sendiri. Dan selanjutnya saya ingin menceritakan pelajaran yang kita pelajari dari ANZ ya. ANZ seperti teman-teman tahu adalah hasil dari Airlift dan Landlift dari Tomang Chapter yang sudah dilakukan jauh-jauh hari yang lalu ya. Tapi kita tahu sendiri ya apa yang terjadi di ANZ itu kurang lebih ya mati bangun ya. Tapi ada sesuatu pada waktu suatu di mana keadaan berubah. Keadaan berubah itu pada waktu diadakan di zamannya yang dimulai dengan Pak Vincent dan juga Pak Hage.
Dan dia mengadakan pengunjungan sebagai sebagai tim special force yang kemudian dilanjutkan oleh Pak John, Pak Ayung, dan Pak Freddy. Nah, saat itu sangat berbeda ya, karena kami bukan hanya dikunjungi, tapi benar-benar pada waktu itu kita itu diadopsi. Diadopsi oleh ayah-ayah rohani yang sangat peduli. Orang-orang yang mau membimbing, menegur, menguatkan, dan berjalan bersama kami. Jadi adopsi inilah yang akhirnya memberi kami akar yang memperkuat kami. Jadi kunci yang kami dapatkan itu adalah adopsi. Kalau tanpa adopsi mungkin hari ini Australia juga sudah mati lagi ya. Saya percaya karena kunjungan dan adopsi dari tim Special Force, terutama Pak Vincent dan Pak Hage, Pak John, itu yang betul-betul memperkuat kita. Jadi kita melihat juga di firman Tuhan ya. Di firman Tuhan Yesus memperingatkan bahwa dalam Markus 4 ayat 5-6 tentang benih yang tumbuh cepat di tanah yang tipis, tapi segera layu karena tidak memiliki akar yang dalam. Itulah yang dulu terjadi pada kami, api menyala tapi tanpa ada akar. Kemudian Paulus juga mengatakan bahwa dalam Kolose 2 ayat 7 kita perlu membantu orang untuk berakar dan dibangun di dalam Kristus supaya teguh dalam iman. Puji Tuhan hari ini kami masih hidup, puji Tuhan kami berjalan, dan bukan itu aja ya, kita tumbuh menjadi satu chapter yang cukup baik ya. Tapi benar-benar teman-teman kita mesti ingat bahwa walaupun ayah rohani itu menanam dan menyiram, saya percaya bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Kita melihat itu di 1 Korintus 3 ayat 6-7. Segala kemuliaan yang terjadi di ANC itu adalah hanya untuk nama Tuhan Yesus. Jadi tujuan dari ANC itu kita itu diadopsi untuk mengadopsi. Itu yang tadi Pak Hage dan juga tadi yang di-share tadi ya. Jadi kita benar-benar diadopsi untuk mengadopsi. Jadi ini ada foto-foto di mana kita juga mencoba belajar melakukan apa yang kita diajar. Jadi apa yang terjadi itu yang terjadi di ANZ ya. Jadi apa yang kita pelajari dari Madagaskar? Dari Madagaskar yang kita pelajari kurang lebih sama. Jadi Great Commission itu memang memerlukan komitmen yang sangat luar biasa. Kalau Australia dulu komitmennya itu mungkin sangat panjang ya, yang dimulai dari 1998 sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi di Madagaskar agak berbeda. Madagaskar juga bukan visit di mana kita hanya datang satu kali. Jadi sebelum kita hadir tahun ini, mereka itu sudah mengadakan pertemuan di tahun yang lalu. Dan mereka juga sudah mengadakan rencana untuk bertemu di tahun depan dan tahun depan kemudian. Jadi ini yang sangat penting ya, bahwa kita harus bisa belajar dari orang-orang yang mengadakan airlift dan landlift ini. Dari Perancis mereka mengirim 6 orang, dari Togo mereka mengirim 9. Dari Indonesia kita ada 5 orang, dari Australia 1, dan dari Amerika ada 1. Tapi yang kita pelajari dari sini, ini bukan orang-orang putih loh. Ini adalah orang-orang diaspora Afrika yang tinggal di Prancis, yang tinggal di Togo. Tapi mereka mempunyai hati untuk menjangkau satu negara. Mereka adopsi negara Madagaskar. Mereka mempunyai plan yang sangat luar biasa. Ini bukan plan main-main, ini plan yang sangat serius ya. Karena segala yang dilakukan itu betul-betul menurut saya sangat profesional sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa di sana kita mengadakan meeting-meeting seperti meeting full gospel. Jadi ada yang movement meeting, ada 500 orang datang, ada LOF meeting, ada pastor meeting, ada juga businessman meeting, dan kemudian diakhiri oleh KKR. KKR yang 3 hari, yang panjangnya 3 hari di alun-alun, di tengah alun-alun. Ini satu yang menurut saya sangat luar biasa ya, karena menurut statistik yang saya dapat,
Yang datang itu lebih dari 17.000 orang. Jadi apa yang kita bisa pelajari adalah bahwa orang-orang di Prancis, orang-orang Afrika di Prancis, mereka itu betul-betul radikal. Kita mesti belajar dari keradikalan mereka. Saya tahu itu tidak mudah dengan mereka. Saya bicara dengan mereka. Mereka orang-orang kerja seperti kita. Mereka bukan orang-orang yang cari kenyamanan. Mereka bukan cari yang enak-enak, bukan mengenai kekayaan, bukan mengenai kemakmuran dunia, tapi mereka betul-betul orang-orang yang radikal, yang siap kehilangan semuanya demi Kristus dan demi jiwa-jiwa. Saya belajar banyak dari orang-orang dari Prancis itu. Orang-orang dari Togo itu yang betul-betul komit. Mereka datang beberapa hari sebelum kita tiba. Dan mereka pulang berapa hari setelah kita pulang. Jadi kurang lebih mereka di sana hampir 2 minggu. Bayangkan, dan planning ini itu panjang sekali. Kita Indonesia dan Australia, tim kita hanya datang dan ikut saja berpartisipasi. Tapi sesuatu yang kita mesti belajar, komitmen yang mereka ada ya. Jadi mereka tahu bahwa pada akhirnya upahnya itu bukan kenyamanan, upahnya itu bukan kekayaan, upahnya itu bukan kemakmuran dunia. Karena mereka tahu upah mereka adalah Kristus. Karena Kristus, Christ is enough. Di Filipi 3 ayat 8 berkata bahwa segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari semuanya. Teman-teman mungkin bertanya, bagaimana saya bisa melakukan seperti itu? Dan ini kembali lagi dengan tadi video yang saya share. Saya mendengar video itu dan kemudian membaca video itu dan mengikuti. Kebetulan gereja saya juga mengadakan program radikal. Dan pada saat itu kami ditantang di seluruh gereja. Apakah kami bisa memberi 2% dari kehidupan kami kepada raja segala raja yang memberikan kita segala-galanya? Jadi pada saat itu puji Tuhan, saya berdiri. Saya menerima tantangan itu dan puji Tuhan, istri saya pun juga berdiri. Kami berdua berdiri dan mulai dari saat itu pikiran kami berubah. Dan kami mencoba dengan hal yang sangat kecil. 2% dari hidup kita itu hanya 1 minggu. Teman-teman mungkin di sini mungkin boleh mulai pikirkan. Atau mungkin boleh mulai memberi komitmen untuk pergi airlift dan landlift. Berikan hanya 2% dari waktu Anda untuk menjalankan misi. Karena Injil menuntut kita untuk rela berkorban, bahkan menanggung semuanya demi mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mereka juga menerima keselamatan di dalam Dia. Teman-teman, ini satu tantangan buat kita semua, dan kita tahu itu tidak mudah. Kita dipanggil untuk obedience, untuk kepatuhan, bukan untuk sukses. Ini satu yang selalu saya pikirkan. Saya itu, kenapa kita bisa pergi ke Madagaskar? Saya memang punya apa? Saya tidak ada kelebihan apa-apa. Saya orang biasa. Tapi saya tahu yang Tuhan cari bukan kebisaan saya. Yang Tuhan cari adalah kepatuhan saya. Yang saya ingin sharingkan sudah ini adalah, orang mungkin bertanya kepada saya, apakah misi, apakah airlift dan landlift kita itu successful? Teman-teman, saya ingin share apa yang terjadi 3 hari di KKR itu. Bayangkan, ribuan orang di sana. Dan saya memilih untuk berdiri di mana orang-orang berdiri. Tiap hari ratusan orang minta didoakan. Dan pada hari yang terakhir, saya ingat sekali, sibuknya luar biasa. Saya kebagian orang-orang yang otis, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, yang tuli. Tapi saya tidak melihat satu pun orang sembuh, satu pun orang yang bangkit, satu pun orang yang mendapat breakthrough. Apakah saya kecewa? Dalam hati ada kekecewaan. Karena saya pikir saya perlu di-equip, saya perlu dilengkapi dengan lebih baik. Karena saya ingin melihat bahwa doa saya itu dijawab. Saya tidak tahu apakah hari ini mereka berjalan atau mereka sembuh, saya tidak tahu. Tapi saya ingat sekali pada saat itu, pada saat saya mendoakan seorang anak, dia hanya menjerit-jerit. Tiap kali saya sentuh, dia menjerit.
Dan kemudian saya dipanggil oleh seseorang, dia bilang, tolong, katanya, di dalam di tengah-tengah ribuan orang itu ada seseorang yang kau harus doakan. Saya pikir, aduh, kenapa panggil saya? Tapi saya ikut aja, saya ikut orang itu. Melalui ratusan orang, kami masuk di tengah-tengah, dan di sana saya melihat ada seorang wanita yang sedang dipegang oleh 2 orang temannya. Dia sedang berteriak-teriak. Dan saya pikir, ya udah, mungkin saya hanya perlu untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar dari kau. Waktu saya mengangkat tangan, saya mengucapkan itu. Orang itu lari kepada saya dan saya ditendang. Saya ditendang di tengah-tengah, di tengah itu bola saya ditendang. Waduh, kagetnya luar biasa karena saya tidak pernah diajar mesti gimana setelah itu. Lalu orang itu lari kabur. Tapi saya tidak kejar. Orang-orang bilang mau kejar, saya bilang biarkan. Saya kemudian jalan pelan-pelan dan saya melihat dia dari jauh. Dan dia kemudian berjalan pelan-pelan mendekati saya. Saya pikir mungkin sudah keluar nih setannya. Saya angkat tangan dan saya mulai berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, teman-teman? Orang itu loncat seperti macan. 3 meter dari depan saya, dia loncat ke depan saya, dia pukul kepala saya. Dia jembut rambut saya, dia pukul saya. Gimana saya nggak kaget? Saya kaget, saya tidak siap dengan hal seperti itu. Kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saya mundur dan saya mencari tempat pergi ke satu gang. Ditemani oleh 2 security guard. Saya bilang, tolong, saya ingin berdoa. Saya berdoa, banyak kekecewaan di dalam saya karena saya pikir, aduh, saya betul-betul tidak siap di tempat itu. Lalu saya pikir, udahlah, kalau gitu saya ingin pergi saja, karena selama ini saya selalu duduk di bawah, saya pikir mungkin saya waktunya untuk duduk di tempat di panggung di mana yang lain juga duduk. Tapi begitu saya keluar dari sana, satu demi satu orang mengumpul, mereka mengejar saya. Saat semua ingin didoakan. Itu baru jam 5 loh. Saya mendoakan, saya nggak tahu berapa ratus saya doakan. Apakah mereka doa saya dijawab, saya tidak tahu. Tapi saya tahu tidak semua orang yang saya doakan itu memang orang yang mau didoakan. Ada orang-orang yang memang dia menantang saya. Pengen tahu apakah Tuhan Yesus kita itu ada kuasa. Ada orang-orang yang seperti itu juga. Jadi itulah yang saya alami di tempat itu, teman-teman. Jadi pertanyaan saya, teman-teman, apakah saya melakukan hal yang terbaik? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya tidak bisa pulang. Yang saya tahu, saya malah ditarik oleh seseorang teman pelayanan kita yang dari Amerika. Dia bilang, bro, kita mesti pulang. Saya mesti naik kapal. Ayo jalan. Dia sendiri juga nggak bisa jalan karena terus kita nggak berhenti. Orang yang minta doa itu nggak stop. Akhirnya kita pelan-pelan sambil mundur. Akhirnya mundur sampai dekat keluar, si security bilang udah cukup, kalau nggak kau akan telat. Kita ditarik keluar. Keluar dari tempat itu saya baru merasa sakitnya, merasa sangat capeknya luar biasa, teman-teman. Saya ingin share satu video lagi, Tuhan, supaya teman-teman punya bayangan kira-kira apa perasaan yang saya alami pada saat itu. Saya mendapatkan video ini beberapa hari, sebetulnya saya mendapatkan video ini kemarin. Saya menonton video ini dan saya menangis. Karena saya tahu video ini mungkin kurang lebih menunjukkan apa yang saya rasakan pada saat itu. Izin saya share video ini ya.
Teman-teman, kita dipanggil untuk finish well together. Yang teman-teman lihat orang yang bernama orang yang AJ yang di tengah ini, itu kurang lebih mungkin seperti saya dan rekan pelayanan kami pada saat itu. Keluar dari alun-alun kita, capeknya luar biasa, sakitnya luar biasa. Kita udah berdiri berjam-jam, tidak berhenti sama sekali. Tapi teman-teman, kita bisa belajar dari video ini, teman-teman. Ini ada 3 orang, 3 stranger dari 3 negara. Mereka tidak kenal. 2 orang yang membantu mengangkut AJ. Mereka juga ingin mempunyai kesempatan untuk finish the line, mendapatkan rekor ya, best time. Tapi mereka memilih untuk mengangkat teman orang yang tidak kenal. Teman-teman, ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman. Kalau kita melihat orang seperti itu, apakah kita akan lari melewatinya? Karena pada malam ini ada satu negara, mungkin ada satu chapter, mungkin ada satu fellowship, ada satu brother yang juga lagi collapse. Apakah kita akan lewati mereka atau kita tetap mengejar kita punya record time? Atau kita akan berhenti mengangkat dia di bahu kita dan ajak dia supaya kita bisa sama-sama melewati finish line. Teman-teman, mari kita adopsi negara yang memang lemah, atau chapter yang lemah, atau brother yang lemah. Mari kita team up sama-sama. Mari kita finish well sama-sama. Mari kita finish together. Teman-teman, the race is on. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Malam akan datang di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Teman-teman, mari kita ambil keputusan sekarang. Apakah kita akan melakukan atau tidak? Lukas 10 ayat 37. Ini cerita yang kurang lebih apa yang barusan kita lihat. Go and do likewise. Inilah Samaritan, orang Samaritan yang modern. Orang-orang yang tidak meliwati orang yang jatuh, tapi mereka berhenti dan mereka membawa orang itu untuk kita finish line together. Teman-teman, kita mesti team up. Pertanyaan dari sharing hari ini adalah, apa itu goal kita? Teman-teman semua di sini sudah tahu, kita bisa baca bukunya. Goal kita dari tujuan Airlift dan Landlift itu sangat jelas. Bukan hanya sekedar pergi, tapi mengangkat chapter sampai mereka itu bisa berakar. Airlift dan Landlift adalah jawaban FGP MFI terhadap amanat agung. Orang biasa melangkah dalam ketaatan untuk membawa Yesus kepada bangsa-bangsa. Ada 4M, menjangkau jiwa-jiwa dengan kesaksian hidup tentang Kristus, menguatkan pemimpin lokal dan chapter yang sudah ada, menanam chapter baru di tempat yang belum tersentuh, mengadopsi sampai mereka berdiri, bertumbuh, dan berlipat ganda. Tujuannya bukan hanya kunjungan teman-teman, tapi adopsi yang menghasilkan pelipat gandaan. Bukan go and visit, tapi go deep. Tapi teman-teman, we need to go deeper. Karena saya percaya bahwa itu goal yang biasa. Tapi goal yang lebih penting adalah radical goal. Karena inilah radical goal adalah apa yang ANZ terima dari leader-leader dari Indonesia. Karena mereka betul-betul mengirim orang-orang yang sangat kuat yang mau adopsi kita, yang menjadi role model buat kita, orang-orang yang mempunyai radical obedience kepada Kristus, orang-orang yang mau pergi secara radikal, orang-orang yang mau menyayangi kita secara radikal, orang-orang yang mau berkorban secara radikal, orang-orang yang mau komit secara radikal. Karena mereka tahu Kristus melakukan hal itu untuk mereka. Teman-teman, goal kita adalah untuk pergi, go, untuk connect, untuk adopt, untuk equip, untuk multiply, supaya menghasilkan awakening giant. Ingat selalu Lukas 10 ayat 37, go and do likewise, pergi dan lakukan seperti itu.
mengadopsi yang melahirkan orang-orang yang bisa mengadopsi, raksasa yang bisa membangunkan raksasa yang lain. Itu aja dari saya. Thank you so much. God bless you all. Ya, wah luar biasa. Terima kasih Pak Adam Teja. Pemaparan tentang goal Live and Live. Ya, sudah diberikan contoh dan Pak Adam sendiri mengalami. Saya nggak bisa bayangkan saya apa di sana, tapi juga di dalam Alkitab juga para rasul juga dilakukan seperti itu. Bagaimana mereka diserbu orang banyak dan Pak Adam merasakannya juga luar biasa. Oke, teman-teman, teman-teman bisa siapkan pertanyaan, bisa chat atau bisa sampaikan langsung sebelum pertanyaan. Mungkin saya Bro Sandy ada yang mau disampaikan? Atau Bro Chris? Atau Bro Alin? Baik. Bro Chris ada? Suara saya kedengaran? Agak dekat di mic, kalau enggak kurang. Ya, Oke, bagaimana sekarang? ya, aman. Oke. Wah, yang seperti yang Pak Adam sampaikan betul, itu memang dibutuhkan, bukan hanya sekedar go, tapi adopt dan go even more radical lagi. Tadi yang David Platt itu sampaikan, itu sesuatu yang benar-benar sangat dibutuhkan. Dan itulah yang bisa membangkitkan awakening the sleeping giant di saat akhir ini. Bukan sekedar hanya datang, kunjungan sebentar, habis itu pergi tinggalkan, tapi benar-benar terlibat di dalamnya. Seperti itu kawan-kawan dari FGB Togo ya, yang melakukan itu outreach bersama Madagascar itu. Ya. Dan emang satu hal yang saya lihat saya kebetulan ya karena sebagai penerjemah saya kenal juga beberapa orang Afrika, dan saya lihat satu hal yang mereka yang beda dengan orang Indonesia ya. Kalau mereka melakukan sesuatu tuh benar-benar nggak nanggung-nanggung. Iya. Itu radikal-radikalnya. Bahkan saya sering salah satu waktu itu saya ketemu awal-awal dulu tahun 90-an saya ketemu seorang pendoa dari Afrika. Dia kesini dia dengar orang-orang Indonesia berdoa. Di waktu itu JDN, waktu itu saya ajak ke salah satu JDN. Dia bilang, ini doa macam apa? Dia bilang, kalau mau revival benar-benar terjadi, nggak bisa doa seperti ini. Dan benar, saya lihat itu. Coba perhatikan di orang-orang FGB, di antara FGB aja, nggak usah di luar. Yang dari brothers kita yang dari Afrika, kalau mereka berdoa seperti apa? Ya. Saya lagi waktu di ini ya di Balai Sabi ini waktu National Convention tahun 2024 ya Pak Adam ya, yang ada Gushen ya dari Afrika. Iya, Christian ya. Ya. Saya lihat beda. Kalau mereka doa tuh mereka benar-benar doa, you can feel the shift in the atmosphere. Ya. Nah, itu yang kita butuhkan. Ayo live dan live. Tadi Pak Daniel Jawa aja kesaksian satu kali aja dia ikut walaupun kondisinya tampaknya tidak memungkinkan aja, Tuhan sudah bisa ubah. Naik langsung, selain dari di chapter presiden juga Tuhan pulihkan kembali rumahnya yang baru saja beliau mengalami sebelumnya kebakaran. Nah ini Brother Alin udah buka kamera, ada pesan apa Bro Alin? Ada pertanyaan apa? Mungkin yang Bro Adam sampaikan itu mungkin masih manis-manisnya saja. Belum diceritain bagaimana pahitnya ini. Banyak pahitnya. Dengan kata lain bahwa introduction-nya ya. Iya, karena kan gini. Pelayanan di SGB MFI ini adalah pelayanan learning by doing. Jadi kita melayani dengan memberikan contoh. Makanya itu kan ya terkadang kan
pikiran kita kalau kita ngomong airlift, landlift itu kan bahasa rohaninya kita kan kadang terlalu tinggi gitu. Padahal kalau kita gampang kita jalan-jalan aja ke satu tempat nyari teman gitu. Itu bahasa-bahasa yang lebih gampang gitu, bahasa-bahasa yang lebih gampang. Jadi kan kalau dikemas bagi orang-orang awam seperti saya sendiri itu kan, waduh kayaknya ini semua orang-orang rohani semuanya ini, orang-orang luar biasa semuanya ini. Tapi ya kita memang airlift landlift itu memang penting karena dengan kita airlift landlift itu paling tidak kita bisa tahu dunia ini dalam bentuk sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau kita posisinya di chapter terus maupun di regional terus itu kan seperti jago kandang jadinya gitu loh. Kita tidak pernah kemana-mana. Gitu. Saya pun dulu juga selalu berpikir begini. Dulu saya pertama kali di IGBMFI itu kan masalah pelayanan airlift landlift ini kan sangat-sangat tidak mau sama sekali itu. Karena konsep saya dulu itu setiap kali keluar ya harus ada duitnya. Kalau keluar saya tidak menghasilkan duit ya percuma, ngapain saya harus pergi, kan hitungannya begitu. Tapi satu ketika saya diajak sama Pak Alex. Pak Alex ini banyak memberikan kepada saya ini teladan. Jadi saya diajak ke Malang pelayanan di situ sama dia. Saya belum ngomong pelayanan sih, dalam artian saya waktu itu tahun 2013 ya, saya diajak sama beliaunya pergi ke sana. Saya berpikir satu hal aja, bahwa yang dilakukan Pak Alex ini pasti dapat PK, dapat duit. Kalau tidak, ngapain dia ke sana kemari, pergi keluar kota, pergi keluar pulau, kalau tidak ada duitnya, tidak ada gangtonya itu di situ. Ternyata satu hal yang saya sendiri rasakan bahwa pelayanan di IGBMFI itu kita tidak sekedar ngomong bagaimana kita itu firman Tuhan, bagaimana kita ini bersaksi, tapi kita juga harus memberikan suri tauladan. Teladan yang beliau berikan yaitu dengan beliau tidak mengajari saya, tapi beliau mengajari saya ini bagaimana menjadi pelaku yang baik di marketplace. Bagaimana mengabarkan kabar baik, bagaimana bersaksi di marketplace. Itu secara teori waktu itu saya tidak dapat. Tapi saya melihat beliau bersaksi. Saya melihat beliau bagaimana dia menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam kehidupannya dia. Nah, dari situ saya banyak berpikir, oh ya, ternyata pelayanan di wadah IGBMFI ini tidak sama dengan pelayanan kita di gereja-gereja. Kalau di gereja kan enak, kita dijemput, pulang dibayari, semua dijamu. Ini semuanya kita keluarin sendiri. Kita makan sendiri. kita berangkat sendiri, bahkan kita mengeluarkan duit sendiri. Itu saya betul-betul merasakan gitu. Sampai kemarin yang tanggal 7 ini kan kita pelayanan bersama Pak Dali, terus habis itu sama Pak Jinhan di regional Sulawesi 1 di Palu. Itu juga ada Pak Leo yang di sini. Pak Leo juga ambil bagian di situ. Ini saya melihat senior ini memberikan contoh yang sangat-sangat luar biasa sekali. Justru ini kita orang banyak mendapatkan sesuatu yang banyak, bukan dari apa yang mereka sampaikan, tapi apa yang mereka lakukan gitu loh. Dari apa yang mereka lakukan ini, waduh, ini senior ini luar biasa banget. Di tengah mereka sibuk, di tengah mereka ini banyak hal yang dia harus kerjakan, mereka bisa mengorbankan waktunya untuk bisa melayani di marketplace. Sampai saya melihat ada beberapa teman-teman waktu itu di Palu yang bilang, wah siapa saya ini bukan siapa-siapa, tapi ternyata mereka tidak melihat itu. Mereka ternyata melihat bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupannya mereka. Dan mereka tidak berkhotbah dan lain sebagainya, tapi mereka bersaksi bagaimana hidupnya dia. Ini pelajaran-pelajaran seperti ini tidak bisa kita dapatkan secara teori, tapi kita bisa melihat bagaimana mereka menjadi pelaku.
Saya pun melihat Bro Adam ini wah luar biasa. Karena apa namanya keliling dari negara ke negara ini bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Ini sangat berat sekali. Apalagi kita lihat Pak Vincent, waduh, loncat sana, hari ini loncat sana, besok loncat sini. Kita bendera putih Pak, angkat tangan kalau seperti itu gitu. Tapi melihat orang-orang senior ini, kita 2 jempol kita bisa sampaikan tanpa mereka berkhotbah, tanpa mereka berbicara. Kita sudah melihat bagaimana ada Kristus di dalam kehidupannya mereka. Ini amazing betul. RNF ini penting. Jadi kalau kita bisa melakukan ini, kita akan mendapatkan banyak hal. Berkat jasmani, berkat rohani itu saya merasakan banyak sekali yang saya dapat sih. Itu aja. Terima kasih. Nah, sih paling. Oke, thank you Bro Alin. Iya. Bro, gimana? Sudah ada yang punya pertanyaan? Ya, belum ada di chat, tapi mungkin ada yang mau bicara langsung, menyampaikan silakan. atau mempertanyakan langsung kepada Pak Adam atau ke Pak pesaksi kita tadi atau ke Pak Vincent. Ya, Oke, kita ada sebentar narasumber lagi kan, saya Pak. akan ada silakan. Zoom business meeting dengan Singapura. Saya mau sampaikan dulu untuk closing ya. Nanti saya tolong mungkin Pak Budianto Leho tolong cover up juga. Jadi gini, sangat jelas sekali ya pemaparan dari Hendra Gunawan tadi, Daniel Joe Aseng dan Pak Adam Teja, very clear bahwa pentingnya Airlift dan Landlift itu betul-betul igniting the fire, menyalakan api gitu ya. Dan tadi saya statementnya Daniel juga bagus sekali bahwa kita maunya memberkati, tapi akhirnya kita diberkati dengan adanya Airlift dan Landlift ya. Satu statement dari Hendra tadi, sebetulnya Airlift itu sama seperti meneteskan air ke batu, lama-lama akan bolong juga gitu. Cuman itu bentuknya jangan sekali, tetapi berkali-kali. Makanya Pak Adam Teja bilang itu bukan visitation ya, bukan visitation itu, tapi mesti repetition itu ya, mestinya berulang, dan itu satu komitmen yearly gitu, nggak bisa cuma once off gitu ya. Kalau visitation kan cuma jalan-jalan sekali udah, ya udah gone with the wind itu nantinya jadinya. Dan kisah-kisah seperti yang diceritakan tadi oleh Daniel itu inspiring betul-betul ya. Dan saya melihat juga tadi dari kesaksian yang saya juga pernah dengan kesaksiannya, bahwa dari from nothing, from zero lah to hero sekarang, kalau boleh saya katakan begitu ya, Daniel. Dari habis-habisan tapi fokus all out kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan luar biasa. Dari nggak punya rumah sekarang dikasih rumah yang luar biasa besar karena fokus pelayanan untuk jiwa. Dan kalau dengan Pak Adam Teja saya nggak usah banyak komentar ya. Dia all out luar biasa. Tadi juga kita melihat video bagaimana itu video yang inspiring buat dia, yang menggugah dari Adam Teja yang lukewarm, yang suam-suam kuku, tapi yang udah jadi betul-betul hot atau cool gitu ya. Tadi ada pernyataan yang bagus sekali, sorry, tadi pernyataannya, oke, the radical goals ya, go radically, love radically, sacrifice radically, commit radically. Ini udah kata 4 ini udah forward tentang radikal itu, udah mencakup semua tentang Airlift dan Landlift ya. Go radically, love radically, sacrifice radically, commit radically ya. Itu aja sebentar karena saya mau leave Zoom ini. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun tentang pantun go and do ya. Pantun go and do.
Pergi ke Bandung via Cimahi. Cakep. Mampir sebentar beli ikan lohan. Cakep. Lakukan mandat ilahi. Amin. Beritakan Injil dengan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya ulang lagi. Saya pergi ke Bandung Cakep. via Cimahi. Cakep. Mampir sebentar beli ikan lohan. Cakep. Pergi dan lakukan mandat ilahi. Amin. Cakep. Beritakan Injil dengan kasih dan kuasa Tuhan. Amin. God bless you Amin. all. Thank you, Pak Vincent. Pak Oke. Vincent. Oke. Oke. Ya, silakan. Silakan diteruskan ya, gak apa-apa. Oke, Pak Vincent. Thank you, Pak Vincent. Silakan teman-teman, Thank you ada so yang mau much. menyampaikan? Atau mungkin kita panggil ya. Iya, Pak mungkin Len kita Wijaya. panggil saja lebih baik. Bro. Silakan Bro. Siapa? Ya, Pak Len Wijaya, ada sesuatu yang mau disampaikan ke kita, Pak, sebagai senior juga ini. Ya, selamat malam. Malam, Pak Len. Saya malam ini hanya menjadi pendengar yang baik. Karena semuanya apa yang disampaikan itu luar biasa semuanya. Jadi saya cuma mencermati saja, sebab apa yang disampaikan semua itu ya biarlah menjadi pelajaran bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, yang jelas itu adalah baik, semua baik. Terima kasih, Pak Aro. Terima kasih, Pak Len Wijaya. Tuhan berkati. Amin. Amin. Pak Leho. Selamat malam, Pak Leho. Oh ya, malam Pak Aro, malam. Ya, selamat malam, Pak. Ada yang Pak, disampaikan kita? iya. Eh, sebelumnya terima kasih Pak Adam Teja Terima kasih, yang Pak sudah Leo. jadi berkat kita ya. Terima kasih, Pak Pak, Leo. Pak, Pak Adam tadi satu statement yang sangat menggugah saya itu adopt. Nah, Hmm. ini yang sangat diperlukan di dalam leadership kita sebagai FGB Man itu. Nah, lalu saya cuma kepingin tahu dari Pak Adam. Pak Adam kan sudah keliling-keliling itu ke Asia, Eropa. Itu sistem adopt ke mereka itu seperti apa yang Pak Adam lakukan saat-saat ini ya? Kalau bisa tahu. Mungkin model yang sangat baik itu yang saya belajar dari senior-senior kita sendiri ya. Contohnya kayak Ko Ayung ya, kayak Pak Vincent dan Pak Freddy. Mereka itu tidak lepas dari orang-orang yang sudah orang-orang di ANZ. Mereka masih ada di grup di WA grup. Mereka masih bikin connect dengan orang-orang di dalam itu. Dan benar-benar maksudnya yang saya ingin katakan banyak sekali leader-leader yang kalau mereka itu tidak melayani di sesuatu daerah, mereka itu seperti kurang lebih tangannya angkat. Tidak mau turut campur, tidak mau membagikan apa-apa juga. Kadang-kadang menurut saya sangat menyedihkan ya. Contohnya, misalnya, ada acara yang sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Tapi kita tidak melihat leader-leader yang mau membagikan flyer untuk grup-grup yang mereka ada. Seolah-olah mereka merasa mereka sudah ketinggian. Tidak mau membagikan apapun juga. Jadi kadang-kadang saya melihat ini grup orang-orang misalnya national leader atau apa. Ada hal-hal yang mereka tahu ini sangat penting, tapi mereka itu merasa sangat tinggi dan tidak membagikan. Itu sudah lepas dari hubungan dengan orang-orang di bawahnya. Nah, seperti orang-orang seperti kayak Pak Vincent, Ko Ayung, masih mereka biarpun sudah mereka kunjungan ke Sydney itu sudah begitu lama, tidak connect dengan beberapa orang, mereka masih mempunyai effort untuk connect dengan orang-orang tertentu.
Dan ini yang saya maksud satu contoh untuk adopsi. Salah satu contoh bahwa mereka masih mau membina hubungan yang sudah ada. Ya, saya sendiri kadang-kadang merasa guilty ya, karena saya pikir dulu kan aku di grup itu saya sangat aktif. Ada hal-hal sesuatu yang selalu saya bagikan. Kok sekarang saya enggak gitu ya. Saya feel guilty terus terang. Ya, dan saya merasa mungkin itu satu yang mesti saya rubah juga. Ya, kenapa saya nggak connect lagi dengan orang-orang itu seperti nggak kenal nih sekarang. Padahal dulu waktu kita ada maunya ya, waktu mau ada maunya untuk membangun chapter, kita tuh kejar-kejar, kita tempel mereka seperti apa. Tapi sekarang udah ini lupakan. Itu sayang sekali teman-teman. Ya, ini mungkin satu yang mungkin habit yang kita harus rubah. Saya sendiri mesti diperbaiki. Saya tahu banyak kekurangan. Kita membangun fellowship, bukan temporary fellowship ya. Banyak sekali orang yang bangun, ya karena aku ada maunya, aku connect you. Sekarang udah nggak ada maunya, that's it. Sayang. Nah, maksud saya dengan banyaknya Pak Adam connecting ke negara-negara itu, nanti untuk membangun adopsinya itu apakah tidak kesulitan Pak Adam? Kesulitan tentu, ada Tentu ya. kesulitan. Ya, tapi akhirnya kita melihat ada orang, tidak semua orang mau untuk dikonek seperti itu. Ya, kita Ya. melihat ada ada benih-benih yang sudah seperti kita menaruh benih di tanah yang subur. Ada orang-orang yang di mana kita taruh mereka mental aja. Ya udah berulang-ulang ya mental aja. Sudahlah. Kalau sudah mental ya sudah. Tapi ada orang-orang yang masih responsif. Nah itu Iya, kita follow up terus. Follow up terus. Itu orang-orang yang mau menerima adopsi dari kita. iya. Mungkin saya bisa usul Pak Adam Ya, karena karena Pak Adam ini kan di global ya. ya, Tentunya banyak negara yang harus didatangi dan bukan negara itu-itu aja. Maksud saya begini, Pak Adam waktu mau berangkat ke salah satu negara, ya, contohnya misalnya ke Hong Kong, ya, itu itu baiknya Pak Adam bisa mengadop salah satu regional untuk mendampingi Pak Adam begitu. ya, Jadi sangat baik. misalnya saya di Jawa Timur satu ya regional, itu Pak Adam bisa mengadop saya, mengajak saya untuk ke Hong Kong begitu. Nah, pada saat saya di Hong Kong nanti saya sudah punya chemistry dengan orang-orang yang di Hong Kong. Jadi Hmm, nanti tim satu ini akan belajar mengadop teman-teman yang di Hong Kong bagus sampai sekali kalau bisa. kenapa? Bagus sekali. Iya, bisa bisa Ya, jadi akhirnya kami di regional Jatim satu ini bisa mengadop Hong Kong menjadi chapter yang kuat begitu. Karena ya, adop itu kan di dalam itu kan ada kata-kata mentoring sebenarnya begitu. betul. Ya, Nah, pikir saya begitu. Nanti Pak Adam kemana, tolong regional lain itu siap, digandeng, siap. diadopsi mereka. Oke, Nah, terima kasih. tapi jangan orang yang sama begitu. Iya, makasih Pak Ya, Adam. masih. Ya puji Tuhan Pak Handoko Santoso kemarin itu begitu Nah, mendengar bahwa ada kegerakan di Hong Kong, dia langsung terbang juga. Itu baik ya. sekali. Ya, Tapi maksud saya jangan sporadis begitu, tapi di plane yang ya, mana Adam kepingin bawa mengadop kita region mana kira-kira yang cocok. Nah, kita diajak begitu. Jadi oke. saya bisa membawa satu dua orang gitu. Oke. Bagus sekali Pak Leo. Terima kasih. Iya, ya. Thank you Pak Halo, Dan. Ya, Oke. ya Pak Kembali Age. ke Pak. halo Pak Adam. Ya Pak Age. Ini mentor Ya, saya ini. Ini yang adopt kita nih. Ini Bapak kita. ya semua lah. Artinya apa yang dikatakan Pak Adam memang benar. Kadang kenapa yang senior-senior itu seperti hilang. Karena yang baru-baru ini makin bertumbuh sedikit banyak sehingga membentuk satu kelompok semacam estafet gitu Pak. Ya, Karena saya ingat dari tahun 95 saya belajar dari Jawa Timur. Dari Pak Bernard, almarhum Lukas, kemudian Dr. Lukas. Kemudian saya belajar sama orang Bandung,
ya Pak Andreas Susetia dan sebagainya. Lalu saya mulai ajak Pak Ardian waktu itu pergi ke Taiwan bentuk China Full Gospel yang oleh Paul Lai segala macam. Saya kenal Tan Teck Seng, kemudian saya bawa masuk Indonesia. Nah pada zaman-zaman seperti itu zamannya saya, makanya dikatakan every season have a man, have a leader. Jadi a leader have a season. Jadi ada masa-masanya. Lalu ketika Pak Ardian kenal Pak Tan Teck Seng, masuk Indonesia, lalu bergulir terus sampai sekarang. Akhirnya muncul orang baru. Di Kalimantan Barat sendiri, saya bersama Pak John Thompson keliling kemana-mana. Muncul lagi yang baru. Dan itu, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Jadi, sebuah kota yang kelihatannya kecil tidak berarti. Saya contoh lah, kita bangun seperti di Sosok, Bodo, itu susah setengah mati waktu Pak John masih di Pontianak juga. Tapi sekarang walaupun kelompok kecil mereka bergerak gitu. Ada acara apa-apa mereka jalan. Nah itu artinya estafet. Nah estafet itu orang baru selalu bermunculan. Ketika Pak Vincent pertama bersaksi berkobar-kobar, saya masih ingat itu di tahun 2000-an. Ya, lalu saya ajak beliau ke Myanmar. Myanmar sekarang senyap. Sudah 4 kali ke sana akibat politik negara itu yang menghambat kita ke sana lagi. Jadi sebenarnya kita pengen mengunjungi mereka lagi ke Vietnam, kemana-mana ya. Sesuai kemampuan masing-masing member atau masing-masing leader. Semua orang kalau sudah di airlift itu rohnya itu menyala-nyala ingin pergi kemana aja. Dan saya yakin, misalnya Madagaskar pergi, itu pasti akan tumbuh satu chapter kuat nanti. Dari situlah dia akan mulai bergerak. Jadi tonggak estafet itu jangan berhenti. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah yang terbaik. Itu aja dari saya, Pak. Masih Pak Ge. Ya. Masih. Yuk. Oke. Ya, kita mungkin space waktu masih ada 5 menit. Masih ada teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Halo. Ya, silakan Bro Sandy. Baik, jadi kita ini sudah tepat waktunya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang mau disampaikan, tidak ada yang ganjel, saya kasih kesempatan terakhir. Siapa yang belum? Pak Lingga atau Pak Istio? Siapa lagi? Ya, Pak Istio. Oke. Ya, kelihatannya lagi di jalan rupanya. Iya. Atau Bro Oktav? Coba ada siapa? Pak Joko Santoso? Atau Bro Dawan? Atau Pak Kamsa? Pak. Siapa lagi? Ya, silakan. Saya cukup dengar aja, Bro. Terima kasih sudah diberkati. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Pak Kamsa. Terima kasih Pak Kamsa. Ya. Kalau memang tidak ada. Nggak ada ya? Mungkin... Oke, baik. Berarti dengan demikian kita bisa akhiri bincang-bincang team up hari ini, yaitu dengan tema Global Outreach. Bukan hanya go, jadi bukan hanya airline dan live, itu adalah satu strong chapter di minimum satu chapter yang kuat di tiap kota, di setiap kota. Dan ini juga merupakan bagian dari pokok doa kita ya di Global Prayer Day nanti hari Sabtu. Itu satu chapter di setiap minimum satu chapter di setiap negara atau bahkan di setiap kota seperti yang tadi Pak Adam sampaikan. Baik, kita akan saya minta Pak Lukman untuk tutup kita dalam doa. Brother Lukman bisa? I can pray. Yeah. Okay.
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Sungguh baik ya Tuhan, Kau membawa prayer and fasting, airlift and deadlift. Bakal banyak juga yang dari, ada juga dari teaching and training, ada juga yang dari, saya percaya dari voice ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, Pak Hage, juga Brother Adam Teja dan Brother, saya lupa satu lagi. Tuhan yang memberi kesaksian ya Tuhan. Oh ya, Brother Daniel Chow. Terima kasih ya Tuhan. Sangat berharga ya Tuhan. Kesaksian ini di matamu, informasi ini juga ya Tuhan. Sangat berguna untuk kami ya Tuhan. Karena Engkau ingatkan kami juga Tuhan untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Tuhan, Kau juga pemakai Tuhan FGB MFI ya Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang ya Tuhan. Wakilmu ya Tuhan, mewakilimu ya Tuhan di bumi, di marketplace ya Tuhan. Dan kami sangat mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati global chapters ya Tuhan, juga airlift and deadlift department ya Tuhan, maupun voice, teaching and training, maupun juga prayer and fasting department Tuhan. Dan juga Tuhan yang movement, juga ladies of the fellowship, to go, pergi ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus ya Bapa, di dalam kuasa firman-Mu ya Bapa, di dalam kasih-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka semuanya, lengkapi, teguhkan, kuatkan, dan kokohkan Tuhan, setiap orang yang pergi ya Tuhan, semua apa yang mereka lakukan Tuhan, mereka lakukan untuk-Mu ya Tuhan, dan mereka apapun yang mereka lakukan, tindak kembali sia-sia, semuanya diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati Brother Adam Teja, Brother Daniel Chow, juga Brother Hage ya Tuhan, dan setiap orang yang hadir di sini ya Tuhan. Kami belajar banyak Tuhan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Amin, amin. Amin. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ro, Pak Sandy, Pak Age, Pak Len, Pak Vincent, Pak Carlos, Thank you Pak Adam. Japo, Lingga, Darto, Pak Lukman, thank you, Cece, Nathaniel, semuanya. Pak Sampai Kamsel. ketemu nanti jam 9. Doa lagi. Kita doa dan doa panitia. Izin Pak Len, mesti tidur. Iya, thank you. Terima kasih Pak Adam. Luar biasa. Pak Hendra. Terima kasih. Mantap. Pak Indarto. Iya. Pak Siapo, Pontianak, terima thank kasih. you. Siapa? Dawan. Oke. Oke, selamat malam. Nanti ya Bro Sandy, jam 9 ya. Malamnya nanti jam 9 ya Bro. Oke. Ya. Oke. Ya, thank you semua. Kita keluar ya. Ya.